بالله من الشيطان الرجيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Kaum muslim yang dirahmati Allah dimanapun bubuhan pian sedang berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita seberataan diberi Allah kesehatan. Baik ulun selaku pembicara maupun pian selaku pendengar ataupun penonton. Artinya maraha sasakitan awak, maraha pina pusing, pina sakit kepala sambil barabah menonton, artinya ada aja tuh nikmatnya masih ulun kawa bepandir, pian kawa mendengar dan menonton. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh lahirnya Sidin kita ini sebagai umat Sidin itu dikeluarkan oleh Sidin dari zaman jahiliyah, dari zaman kebodohan menuju zaman nang tarang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Kaum muslimin rahimahullah, ayat yang ulun bacakan di awal tadi itu sebujurnya berkaitan atau berbicara tentang tujuan atau hikmah diutusnya Rasul. Jadi kan kita rancak tuh mendengar seberataan hal yang terjadi itu ada hikmahnya. Baik nang sifatnya nikmat ataupun musibah, itu sebujurnya seberataan di balik itu ada hikmahnya. Termasuk diutusnya Rasul. Ternyata diutusnya Rasulnya ada juga hikmahnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menggali apa gerang tujuan dari diutusnya Rasul, perspektif ilmu tafsir. Insyaallah tafsir yang bakal ulun sampaikan nanti itu insyaallah ada 3. Yang pertama itu tafsir Fathul Qadir, yang kedua tafsir Al-Qurtubi, dan yang ketiga itu tafsir Al-Misbah karya ulama Nusantara Profesor Quraish Shihab. Kadusah terlalu banyak pandir. Masuk ke tafsir yang pertama, yaitu tafsir Fathul Qadir. Tafsir Fathul Qadir ini dikarang oleh ulama ngaran Sidin itu Imam Asy-Syaukani. Sebujurnya ada ngaran lengkapnya, cuman ulama-ulama atau ahli-ahli tafsir itu sering memanggil beliau itu dengan panggilan Imam Asy-Syaukani. Jadi Imam Asy-Syaukani ini, kalau kita melihat isi tafsir Sidin nang bangaran Fathul Qadir, itu Sidin kebiasaan menafsirkan Al-Qur'an itu kalimat per kalimat, ungkapan per ungkapan. Jadi kan di dalam ayat itu biasanya kita ada kalau menemui dalam satu ayat itu mungkin ada suatu kisah yang mana kisahnya itu kan terdiri dari beberapa kalimat-kalimat, beberapa ungkapan-ungkapan. Jadi Imam Asy-Syaukani ini ketujuh Sidin menafsirkan Al-Qur'an tuh kalimat per kalimat. Jadi pada surah Al-Kahfi ayat 56 ini Sidin menafsirkan kalimat yang pertama. Ini terbagi menjadi 3 kalimat lah kalau di tafsir Fathul Qadir. Kalimat yang pertama yaitu wama nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin, yang artinya dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Pada kalimat yang pertama ini dimaknai oleh Imam Asy-Syaukani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul sebagai orang yang memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir atas kekufuran yang mereka kerjakan. Jadi ujar Imam Asy-Syaukani, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus
para rasul tuh gesan memberi kita nih lah sebagai manusia, sebagai umat itu membawakan habar gembira, habari habar-habar nang molah kita tuh himung modelnya tuh. Nah, di samping memberi habar-habar nang gembira, sekaligus juga sidin bubuhan rasul-rasul itu memberi habar-habar peringatan kepada siapa? Peringatan kepada bubuhan orang-orang kafir nang menggawi gawian kekufuran, atau misalkan syirik atau menyembah berhala, itu kan gawian-gawian kekufuran tuh, gawian-gawian mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu jadi Imam Asy-Syaukani bahwa Allah tuh mengutus para rasul sebagai orang yang membawa habar gembira dan memberi peringatan. Nah, lanjut pada kalimat yang selanjutnya, yaitu wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Yang artinya, tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, yang benar maksudnya. Nah, jadi pada kalimat ini itu ada katanya tuh bunyinya tuh liyudhidu. Nah, mungkin kalau nyebubuhan pian menonton bisa sambil membuka Al-Qur'an, bisa sambil melihati di mana ayatnya, bunyi ayatnya kayak apa, barisnya kayak apa, segala macamnya. Nah, ada kata di situ liyudhidu. Nah, di sini sebagaimana kitab-kitab tafsir lain yang mana ketika ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau istilah-istilah nang modelnya tuh ngalih dipahami gitu. Nah, itu selalu bubuhan mufasir itu memberikan penjelasannya, memberikan pemaparan, memberikan ini uslubnya dari kata ini, dari bentuk bentuknya seperti ini, segala macamnya. Nah, salah satunya ya ini kata liyudhidu. Nah, jadi ujar Imam Asy-Syaukani, liyudhidu ini kan ad-dahdu tuh. Ad-dahdu itu jasidin asal mulanya maknanya tuh berawal dari azalqu, yang mana artinya tuh amunnya bahasa Indonesia itu tergelincir. Nah, tadingsir jurang kita Banjar tuh. Nah, tadingsir lain lawan tajuramba lain lawan tajalapak pulang lain tajurungkupan. Jadi bahasa Banjar nih lumayan kaya akan istilah-istilah juga, model bahasa Arab juga lah. Nah, jadi ujar sidin ad-dahdu atau az-zalqu yang maknanya itu tergelincir. Nah, kemudian kalaunya dipahami secara makna keseluruhan kalimat, itu ujar Imam Asy-Syaukani bahwasanya orang-orang kafir itu membantah apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, orang-orang kafir itu membantah oleh apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian bubuhan orang kafir itu berusaha kayak pacarannya apa yang disampaikan Nabi yang berupa kebenaran itu kalah dapat pendapat bubuhan orang kafir tadi. Makanya di sini liyudhidu, agar mereka melenyapkan, liyudhidu bihil haqq, agar mereka melenyapkan yang hak atau yang benar. Jadi dengan cara-cara yang batil dulu di awal tuh, bil batil liyudhidu bihil haqq, dengan cara-cara yang batil itu bubuhan orang kafir berusaha supaya kayak apa caranya bubuhan apa yang disampaikan Nabi itu jadi sesuatu hal yang salah. Dan cara-cara yang digunakan bubuhannya itu adalah cara-cara yang batil. Cara-cara yang batil ya kayak menyambati, habis itu menuduh Nabi itu pendusta, habis itu menyambati Nabi sebagai pendongeng, tukang ulah kisah macam-macam. Jakepang lo misalkan cara-caranya tuh kada batil, kayak misalkan ada diskusi ya kalau diskusi bepanderan, saling mengeluarkan argumentasi gitu kan, lumayan masih beretika kayak itu. Nah, ada ini kada bukan orang kafir nih cara-caranya itu cara-cara batil kayak itu, menuduh Nabi berdusta segala macam. Nah, jadi itu maksudnya lah. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Nah, kemudian lanjut pada kalimat yang terakhir, yaitu dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Nah,
pada surah Yasin ayat 15 itu bunyinya, nah qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Yang mana artinya mereka atau penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Nah, surah Yasin ayat 15 ini itu menggambarkan bagaimana orang-orang kafir itu menolak apa yang dibawa oleh utusan Allah. Kemudian setelah menolak, bubuhannya itu menghina, menyambati. Jadi kan pada kalimat yang sebelumnya tadi kan wayujadilul ladzina kafar, bubuhan orang kafir tuh sudah membantah, maka habis itu pulang wattakhadhu ayati, dan mereka menjadikan ayat-ayatku wama undiru huzwa, dan apa yang diperingatkan olehku sebagai olok-olokan. Jadi diulahnya oleh bubuhan orang kafir ini sebagai mamainan atau sesambatan gitu. Ini nabi nang bepadah nabi ini bepadah rasul ini sama pada manusia aja juga jar. Apa dipercaya jar kebenarannya. Kayak surah Yasin tadi kan wama antum illa basyar. Sama aja pada manusia jar. Kadada labih jar, kepala sama, tiaba mata dua, tiaba hidung, tiaba telinga dua, tangan tia sama dua, jarinya masing-masing 5 jadi 10, kadada nang balain tuh ibaratnya. Nah, jadi itu kalaunya kita ambil kesimpulannya karena di akhir lah setelah ulun jelaskan ketiga tafsirnya. Nah, itu untuk tafsir Fathul Qadir itu sudah selesai, yang tadi ada terbagi menjadi tiga kalimat. Nah, masuk ke tafsir yang selanjutnya lah, yaitu tafsir Al-Qurtubi yang nama tafsirnya itu diambil dari nama pengarangnya juga, Imam Al-Qurtubi. Nah, Imam Al-Qurtubi ini juga punya nama panjang sebujurnya, cuman ulama-ulama itu lebih sering memanggil beliau dengan sebutan atau panggilan Imam Al-Qurtubi. Nah, jadi dalam tafsir Al-Qurtubi itu sebujurnya sama kayak Imam Asy-Syaukani juga menafsirkan ayatnya tuh. Imam Al-Qurtubi itu menafsirkan kalimat per kalimat, ungkapan per ungkapan dalam suatu ayat. Nah, dan satu hal yang menarik adalah bahwa Imam Al-Qurtubi atau tafsir Al-Qurtubi itu ternyata menjadi rujukan utama oleh Imam Asy-Syaukani dalam mengarang tafsir Fathul Qadir. Nah, jadi sebujurnya tafsir Fathul Qadir ini ya mau umpati apa nang ada di tafsir Al-Qurtubi juga sekalinya. Karena kalaunya kita melihat di dalam istilah penulisan buku tuh pengantar penulis ya. Nah, di pengantar penulis itu bahwa Imam Asy-Syaukani itu mengakui bahwa Sidin itu menjadikan tafsir Al-Qurtubi sebagai rujukan utama Sidin dalam mengarang tafsir Fathul Qadir. Jadi hampir keseluruhan daripada isi tafsir Fathul Qadir maupun isi tafsir Al-Qurtubi itu hampir sama sebenarnya. Mungkin yang belain cuma sedikit penggambaran daripada contoh-contoh pemaparan kalimat-kalimat dan mufradat yang sebenarnya itu masih perlu penjelasan gitu, yang belum terlalu jelas bagi orang-orang awam. Nah, jadi sebagaimana Imam Asy-Syaukani, ujar Imam Al-Qurtubi, tapi di ayat inilah, di surah Al-Kahfi ayat 56 ini, itu Imam Al-Qurtubi lebih memberikan penjelasan yang lebih spesifik, lebih mengerucut gitu. Nah, kalaunya Imam Asy-Syaukani tadi kan itu menjelaskan secara singkat aja bahwa nabi itu ya sebagai rasul itu diutus sebagai orang yang membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Nah, kalaunya Imam Al-Qurtubi itu memaknai kabar gembira itu sebagai surga beserta kenikmatannya. Nah, jadi ujar Imam Al-Qurtubi, surga? Kabar gembira itu maksudnya adalah surga beserta kenikmatannya. Dan pembawa peringatan itu dimaknai oleh Imam Al-Qurtubi sebagai neraka beserta siksa-siksanya kayaknya. Jadi oleh Imam Al-Qurtubi, kabar gembira itu diartikan atau ditafsirkan sebagai surga, sedangkan
pembawa peringatan atau peringatannya itu dimaknai oleh Imam Al-Qurtubi sebagai neraka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul untuk memberikan kabar-kabar tentang surga beserta kenikmatannya kepada orang-orang yang beriman, dan memberikan peringatan atau mengancam-ancam lah istilah kita tuh, mengancam-ancam bubuhan orang kafir tuh. Nih amun bubuhan orang kafir nih masih aja menggawi kekufuran, ini neraka nih kayaknya nih. Nah, kayak itu maksudnya. Memberikan peringatan akan neraka beserta siksanya. Nah, kemudian salah seorang ustadz belum suah nonton ceramah Maran Sidin tuh Ustadz Ahmad Sanusi. Sidin ceramah di YouTube itu melakukan pengajian kitab tafsir Al-Qurtubi. Nah, dan salah satu video Sidin tuh suah membahas tentang ayat ini juga, tentang ayat surah Al-Kahfi ayat 56. Nah, ujar Ustadz Ahmad Sanusi bahwasanya kalimat mubasysyirin wa mundzirin itu sebujurnya ujar Sidin kita jadikan cerminan atau kita jadikan panduan gasan orang-orang nang berdakwah. Nah, jadi orang-orang nang berdakwah, orang-orang nang berceramah, orang-orang nang mengisi-isi tausiah, orang-orang nang diundang ketika tabligh akbar dan segala macam, itu sebujurnya Sidin harus basyira wa nadhira. Harus bisa memberi kabar gembira, harus bisa juga memberi peringatan. Nah, maksudnya kabar gembira adalah ketika orang berceramah, bepander segala macam mengenai ilmu-ilmu atau ya hal-hal baik tentang Islam ya Allah. Nah, itu kan diartikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi ini sebagai pembawa kabar gembira apapun bentuknya, entah itu masalah syariat, entah itu masalah akidah, entah itu masalah tasawuf, itu diartikan oleh Ustadz Ahmad Sanusi sebagai pembawa kabar gembira. Nah, lantas pemberi peringatannya apa kayak Pak? Nah, oleh Ustadz Ahmad Sanusi, pemberi peringatan itu Sidin ketika bubuhan dai atau ulama-ulama yang berdakwah ini melihat suatu kemungkaran di dekat mereka, itu bubuhannya wani menegur. Nah, wani beraksi bertindak. Jadi kada sekedar mubasyirin, kada sekedar basyiron aja, kada sekedar memberi ceramah-ceramah, tausiah, nasihat-nasihat, pandir-pandir segala macam, tetapi juga nadhiron, berani bertindak ketika melihat kemungkaran, berani menegur ketika melihat kemungkaran atau perbuatan-perbuatan kekufuran, baik itu secara lisan saja maupun tindakan, menegur secara tindakan kayak itu. Nah, itu ujar Ustadz Ahmad Sanusi lah. Nah, lanjut pada kalimat yang selanjutnya, yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqq. Nah, kayak Imam Asy-Syaukani juga, Imam Al-Qurtubi ini ternyata memberikan penjelasan tentang unsur kebahasaan juga, bahwasanya kalimat ini sama kalimatnya, kalimat yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi ini ternyata sama kalimat liyudhidu juga. Nah, jadi ujar Imam Al-Qurtubi kalau kayak Imam Asy-Syaukani juga bahwa ad-dahdu itu sama maknanya dengan az-zalqu yang maknanya itu terdingsir atau tergelincir. Nah, tetapi di sini Imam Al-Qurtubi itu memberikan semacam contoh atau apalah istilahnya itu analogi kayak itu. Analogi dari sebuah hadis yang mana hadisnya ini berkaitan dengan as-sirat atau siratul mustaqim. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu ditanya oleh Rasulullah SAW itu berkisahan para sahabat. Kemudian Nabi SAW itu memberikan gambaran atau berkisah tentang siratul mustaqim. Nah, ujar Nabi, wa yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafa'ah fayaquluna Allahumma sallim. Nah, artinya, dan dibentangkanlah jembatan di atas jahanam dan diberlakukan syafaat, lalu mereka berkata, ya Allah selamatkanlah. Nah, setelah mendengar ucapan Nabi nangka itu,
Betakun bubuhan sahabat nih. Ya Rasulullah ajar. Apa itu al-jisr? Kan tadi ada di kalimatnya itu kan wayudribul jisru. Nah, yang ditakuni oleh sahabat nih al-jisrunya itu apa? Al-jisru itu apa artinya ya Rasulullah ajar? Nah, kemudian dijawab oleh beliau, dahdun muzliqatun. Artinya tuh pergelinciran yang menggelincirkan. Nah, kayak apa tuh? Ibaratnya kalaunya di apa namanya? Ditafsirkan lagi, dahdun muzliqatun itu ibaratnya tuh kayak titian atau jalan halus ya, jalan setapak ya kita tuh. Yang mana jalan setapaknya itu ketika orang berjalan di atasnya itu mudah terdingsir. Nah, model-model halus, model licin gitu. Nah, pokoknya ketika orang berjalan di atas titian atau jalannya itu maulah orang mudah tergelincir. Itu dahdun muzliqatun. Nah, jadi sini memberikan gambaran kayak apa Shiratal Mustaqim itu. Jadi sini dahdun muzliqatun. Nah, nah kemudian pada kalimat yang selanjutnya, wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Nah, sebagaimana yang ulun tadi, kalau bahwasanya Imam Asy-Syaukani ini menukil atau banyak mengambil sumber daripada tafsir Imam Al-Qurtubi dalam pengarangan kitabnya, yaitu tafsir Fathul Qadir. Jadi sebagaimana Imam Asy-Syaukani, kayak itu juga ternyata Imam Al-Qurtubi memaknai kalimat yang ketiga ini bahwasanya orang-orang kafir itu selain membantah tadi loh di kalimat yang kedua, selain membantah, bubuhannya itu menjadikan ayat-ayat Allah dan apa yang diperingatkan atau ancaman gitu. Bahkan ancaman sekalipun diolah bubuhan orang kafir itu sebagai memainan dan sesambatan. Ya tadi menyambati, Nabi Muhammad nih jangan dusta aja sama aja pada manusia, kata sama pada manusia, bina iya mengaku rasul jar. Itu disambatnya pulang nang Al-Qur'an atau ayat-ayat yang turun yang disampaikan kepada bubuhan orang kafir itu disambat, ini ulahan Nabi aja. Ulahan Nabi aja, dongeng Nabi aja nih, hayalan Nabi aja. Nabi itu orang gila jaran, nauzubillah. Sampai orang kafir tuh menyambati gitu nah. Nabi itu orang gilanya, mahayal aja mau ulah ayat kayak ini aja. Nah, jadi kayak itulah orang bahari Nabi ketika Nabi berdakwah itu sidin tuh sudah dibantah, habis dibantah tuh disambati pulang. Sebenarnya dan nang disambati ini kada Nabi aja secara langsung bubuhan orang kafir itu menyambati Allah aja juga kayak itu, nah menyambati Allah nang kan kalam Allah tuh yang turun. Kalam Allah turun kemudian disampaikan oleh Nabi kepada bubuhan orang kafir, lalu orang kafir tuh menyambati kalam nang tadi tuh kan secara kada langsung bubuhannya menyambati Allah juga sebujurnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita terhindar daripada gawean-gawean orang-orang kafir nang bahari lah. Orang-orang kafir nang bahari. Nah, habis tafsir Al-Qurtubi, nah kita lanjut ke tafsir yang selanjutnya, itu tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah ini dikarang oleh ulama Nusantara, ulama Indonesia. Kalau bubuhan pian itu ulun kertahu lah wah ini masih ada atau padanya, cuman lagi ulun halus itu ketika waktu subuh waktu subuh puasaan, sebelum azan, sebelum imsak puasa. Kalau subuh kan imba sahur, kemudian ada waktu jeda sedikit sebelum imsak. Itu biasanya ulun lagi halus, abah ulun, mama ulun tuh memutar ceramah Profesor Quraish Shihab. Nah, Profesor Quraish Shihab ini yang mengarang tafsir Al-Misbah. Jadi perlu berbangga kita lah punya ulama-ulama yang sekaliber Profesor Quraish Shihab kita. Sidin mampu memuat mengarang kitab tafsir, dan kitab tafsirnya tuh namanya Tafsir Al-Misbah. Nah, masuk ke penafsiran beliau. Nah, kalaunya kita melihat dua tafsir sebelumnya tadi itu lebih lebih mufasirnya tuh lebih suka menafsirkan kalimat per kalimat, ungkapan per ungkapan. Tapi kalau yang ulun temui di sini bahwa Profesor Quraish Shihab itu menafsirkan secara langsung gitu, langsung seayatan.
langsung seayatan diberi sidin penjelasan langsung kayak itu. Jadi kan ada kayak misalkan kalau Imam Asy-Syaukani tadi itu kan kalimat yang pertama kalau apa aja sidin anunya lafalnya, kemudian ditulis sidin di bawahnya apa tafsirannya. Kalau ini kalau Profesor Quraish Shihab ini lebih memberikan penjelasan langsung menyeluruh keseluruhan ayat. Nah, jadi ujar Profesor Quraish Shihab, ayat ini sebujurnya ayat nang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gasan mahimungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bahasa kita tuh membisai. Nah, membisai Allah. Membisai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kan kisahnya Nabi itu menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan kebenaran, lalu bubuhan orang kafir tadi itu kan membantah, bubuhannya menolak, kemudian bubuhannya menghina, dan kemudian bubuhannya itu minta pembuktian. Hello Nabi kan bujur Rasul kada coba pangjar lakukan nang ini aja. Nang permintaannya tuh ya kada logis kayak itu, kada logis bagi manusia. Jadi Nabi ketika itu ujar Profesor Quraish Shihab itu merasa gelisah, merasa galau lah istilah kita tuh ini nih. Merasa gelisah, merasa galau, merasa resah kayak itu. Kenapa nih jadi orang-orang nangku sampaikan kebenaran nih jadi buahnya itu membantah, jadi buahnya itu menghina segala macam. Lalu turun ayat ini. Jadi jar Profesor Quraish Shihab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasul bukan untuk bukan untuk mengabulkan permintaan atau tuntutan bubuhannya tadi, bubuhan nang minta-minta nang kadologis tadi. Walaupun sebujurnya ketika Allah itu hendak kau aja sebujurnya misalkan kan ada ceritanya tuh yang bulan itu kan tebalah dua jadinya. Jadi balahan sabutingnya itu disebuting bukit, sebutingnya lagi disebuting bukit gitu. Kan permintaan bubuhan kafir Quraisy itu kan buktikan jar bubuhannya ke Rasulullah buhanikam balah bulan hendak di atas bukit. Udah sebujur ditunjukkan Allah itu mukjizatnya. Tetapi jar Allah lain itu, aku mengutus bubuhan Rasul itu lain itu alasannya. Tetapi ya tadi memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, kemudian di sini Profesor Quraish Shihab ternyata ada juga membahas unsur-unsur kebahasaannya. Nah, kalimatnya pun atau katanya pun sama juga yang dibahas oleh Sidin, yaitu kata liyudhidu, yang mana pada kalimat yang kedua kayak itu wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Jadi ujar Profesor Quraish Shihab liyudhidu. Nah, kalau mufasir yang dua sebelumnya, Imam Asy-Syaukani dan Imam Al-Qurtubi itu kan sama tuh artinya menafsirkan liyudhidu itu sebagai tergelincir artinya tuh. Cuman kalau Profesor Quraish Shihab ini agak berbeda. Sidin mengartikan liyudhidu ini dari kata ad-dahdu, itu maknanya adalah tanah nang lamah, ibaratnya tuh tanah lamah tadi. Tanah lamah nang ketika orang berjejak di atasnya itu bisa terdingsir, bisa terpelecok kayak itu. Jadi ketika orang tuh terpelecok kan rabah. Jadi rabah tuh orang nyaman kayak itu mengalahkan orang nang rabah tuh kan ibarat orang bakalahi, orang betinju. Kalau ketika musuhnya rabah tetap pelecok kan nyaman tuh mengalahkan, tinggal tampar ke bawah aja lagi kalah musuhnya kayak itu. Nah, jadi kayak itu Profesor Quraish Shihab mengartikan liyudhidu itu sebagai tanah yang lemah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu berusaha membuat Nabi berada di posisi yang lemah itu tadi dengan cara-cara yang batil itu untuk membungkam kebenaran yang disampaikan Nabi. Nah, selesai sudah 3 tafsir yang ulun sampaikan, yang ulun paparkan. Sekarang mari kita coba menarik benang merahnya. Nah, kalau tafsir Fathul Qadir, anggap sajalah tafsir Fathul Qadir dan tafsir Al-Qurtubi itu punya satu kesatuan gitu, satu kesatuan terminologi, satu kesatuan etimologi dan
dan hal-hal yang lainnya itu kan karena memang tafsir Fathul Qadir itu ternyata mengambil sumber daripada tafsir Al-Qurtubi. Nah, jadi anggapnya tafsir Fathul Qadir dan tafsir Imam Al-Qurtubi ini satu serumpun aja kayak itu. Nah, jadi antara Fathul Qadir dan Al-Qurtubi dengan tafsir Al-Misbah. Nah, kalaunya menurut dua tafsir yang Fathul Qadir dan Al-Qurtubi itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus sebagai membawa kabar gembira yang berupa surga beserta kenikmatannya, dan sekaligus pembawa peringatan, yang mana peringatan ini bernada ancaman bahwasanya ketika orang-orang kufur itu kokoh keyakinan bubuhannya dan gawian bubuhannya tuh ibaratnya kada tobat, kada mau masuk ke Islam, kada mau masuk kepada jalan yang benar, itu maka neraka akan menanti. Nah, itu kalaunya tafsir Fathul Qadir dan Al-Qurtubi. Sedangkan Profesor Quraisy Shihab, nah itu Jersidin, ayat ini adalah ayat penghibur. Ayat penghibur ketika Nabi merasa gelisah, merasa resah, kemudian merasa galau, ya Allah, bahasa orang milenial ajar kita tuh. Galau ajar Nabi itu ketika menghadapi bantahan orang-orang kafir, kemudian menghadapi hinaan orang-orang kafir dan tuntutan yang kada logis. Nah, lalu turun ayat ini sebagai ayat yang menghibur bahwasanya, oi Muhammad, ya kan bahasanya kayak ini, oi Muhammad, ikam tuh kada kuutus jar Allah sebagai orang yang mengabulkan tuntutan bubuhan orang kafir, tetapi illa mubasyirin wa mundirin, melainkan jar Allah, aku mengutus ikam sebagai pembawa kabar berita dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, jadi kalau kita tarik benang merahnya itu sebetulnya ketemunya dua poin gitu. Nah, bahwasanya Rasulullah SAW itu sebagai pembawa kabar gembira dan sekaligus sebagai pemberi peringatan. Nah, mungkin kita rancak loh mendengar hadis-hadis mungkin ketika Maulid Nabi misalkan ada Habib atau ustadznya yang berceramah sebagai nang mengisi tausiah, itu menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu sudah bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Jar Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kenapa nih jadi beda kayak itu lawan yang di Al-Qur'an? Sedangkan di Al-Qur'an kan menyampaikan bahwasanya Rasul itu diutus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Sedangkan Nabi SAW sendiri berucap bahwasanya Sidin itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, lalu di mana titik temunya nih? Kan kita kada mungkin tuh mengkonfrontasikan antara Al-Qur'an dengan hadis, sedangkan Al-Qur'an itu benar adanya dan hadis yang ada pun hadisnya sahih kayak itu. Nah, walaupun mungkin beda-beda lafalnya loh, cuman benar adanya juga kayak itu hadisnya nih. Karena mungkin kita kan menabrakkan antara Al-Qur'an dan hadis. Cuman yang perlu kita lakukan adalah mencari titik temunya. Nah, jadi titik temunya kayak apa aja? Nah, jadi titik temunya lah itu ada dua. Yang pertama iman, yang kedua adalah surga. Nah, yang iman dulu. Masalah akhlak loh, kalau yang pernah ulun baca itu jar Imam Al-Ghazali bahwasanya akhlak itu diperoleh melalui kadar iman, kadar keimanan seorang muslim. Jadi semakin seorang muslim itu beriman, maka akhlaknya pun semakin bagus dan semakin sempurna. Nah, jadi di sini kalau kita kaitkan dengan pembawa kabar gembira, kan pembawa kabar gembira tuh Sidin Nabi SAW atau rasul-rasul yang lain itu kan membawa manusia supaya beriman lan Allah, supaya mengakui Allah adalah Tuhan yang satu-satunya. Nah, jadi ketika kabar gembira itu diterima oleh manusia-manusia, oleh umat-umat, lalu kemudian seiring mereka semakin beriman kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, lalu akhlak itu tadi muncul. Akhlak itulah muncul, kemudian lahir semakin bagus, semakin sempurna. Nah, jadi di situ poin pertama lah titik temunya. Kemudian titik temu yang kedua adalah surga. Kenapa jadi ulun sambat surga? Ada juga kaitannya sebujurnya jalan iman, bahwa ketika seseorang itu beriman sampai mati kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu
kehidupan akhiratnya yang paling akhir kan nanti bermuara pada surga ya. Surga ya tentunya seberataan kenyamanan dan kenikmatannya kan tentu akan dirasakan olehnya. Nah, begitupun dengan akhlak. Semakin sempurnanya akhlak, semakin bagus akhlak, nanti akan menggiring kita menuju kepada kebahagiaan akhirat gitu, yang mana bentuknya itu adalah surga. Nah, jadi disitulah titik temunya. Jadi supaya bubuhan pian tahu berataan, supaya kada mengkonfrontasikan tadi antara Al-Qur'an lawan hadis, kada ditabrak-tabrakakan. Nah, jadi mungkin itu aja dari ulun. Semoga apa yang disampaikan oleh ulun ini bermanfaat bagi bubuhan pian seberataan, dan ulun minta rela apabila ada kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan atau ya kekurangan-kekurangan yang terjadi lah, baik secara langsung baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Apabila ada kelebihan, maka itu adalah datangnya daripada Allah, dan apabila ada kekurangan maka itu berasal daripada ulun diri sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.